Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang cardiovascular disease, yaitu heart failure atau penyakit gagal jantung. Topik ini kami sajikan dengan metode yang berfokus pada apakah pasien dengan diagnosis heart failure tidak perlu menerima ACE inhibitor apabila tekanan darahnya normal. Tim Pro terdiri dari Nurul Azlin dan Isra Jamila. Tim Kontra terdiri dari Safira Mianti Putri Nusa, Filzah Bazlia, Rati Firza Alivia. Sebelumnya, sedikit pengenalan tentang gagal jantung. Gagal jantung merupakan suatu sindroma klinik di mana jantung tidak mampu memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme dalam tubuh. Gagal jantung dapat disebabkan oleh gangguan yang mempengaruhi kemampuan jantung berkontraksi atau disfungsi sistolik dan relaksasi atau disfungsi diastolik. Penyebab paling umum dari gagal jantung adalah coronary artery disease, hipertensi, dan kardiomyopati. Salah satu terapi untuk gagal jantung adalah dengan pemberian ACE inhibitor. Lalu, apakah pasien dengan gagal jantung dan tekanan darahnya normal tidak perlu menerima ACE inhibitor? Sisi pro pertama akan disampaikan oleh Isra Jamil. Baik, terima kasih moderator. Saya Isra Jamila sebagai salah satu dari anggota tim Pro menyatakan setuju dengan topik debat hari ini, yaitu pasien gagal jantung dengan tekanan darah normal tidak perlu menerima ACE inhibitor. Jadi di sini saya telah memaparkan beberapa jurnal-jurnal yang terkait yang kami yakini mendukung terhadap topik dari perdebatan hari ini. Jadi pertama-tama di jurnal bagian atas, saya sendiri akan sedikit membahas tentang gagal jantung dan klasifikasi yang paling sering diderita oleh pasien. Jadi dapat dilihat di jurnal yang bagian atas ini. Ini adalah jurnal oleh Tambuun dan teman-teman pada tahun 2016. Di sini dinyatakan bahwa gagal jantung itu terjadi secara progresif, yang artinya bahwa gagal jantung itu tidak terjadi langsung muncul secara tiba-tiba, namun dia terjadi proses dari komplikasi penyakit lain, dan terutama itu adalah hipertensi penyebabnya. Lalu, sekitar 50% pasien yang gagal jantung itu punya fungsi sistolik yang normal, atau hanya sedikit terganggu fungsi sistoliknya itu. Jadi, kebanyakan dari pasien yang gagal jantung itu didiagnosis dengan gagal jantung diastolik, atau disebut juga dengan heart failure with preserved ejection fraction. Lalu di jurnal ini juga, jurnal oleh Tambuun ini, mereka mengutip juga penelitian yang dilakukan oleh Abdul Majid, di mana didapatkan bentuk gagal jantung yang terbanyak itu adalah gangguan relaksasi yang abnormal dengan persentase 32%. Lalu disfungsi diastolik ini pada pasien gagal jantung itu dapat terjadi baik pada pasien yang fungsi sistoliknya normal ataupun pada pasien yang sistoliknya itu sudah mengalami gangguan. Kemudian pada jurnal yang bawahnya, jurnal oleh Rampengan 2013, di sini dibahas terapi antihipertensi yang merupakan suatu elemen pengobatan yang paling penting pada pasien gagal jantung. Di sini diperkirakan kalau hipertensi itu diderita oleh sekitar 60% pasien dengan gagal jantung diastolik. Jadi terdapat hubungan yang erat antara penyakit hipertensi dengan gagal jantung, sehingga mendukung terapi antihipertensi yang intensif pada pasien gagal jantung. Namun perlu diingat lagi bahwa pasien dengan usia lanjut itu lebih mendominasi kelompok penyakit gagal jantung yang diastolik, sehingga sangat penting bagi pasien-pasien tersebut untuk menghindari penurunan tekanan darah secara cepat. Karena hal ini itu kan terjadi pada pasien yang usianya lanjut, lalu mereka juga sudah mengalami gagal jantung dan berbagai penyakit komplikasi lainnya, terutama hipertensi, sehingga gangguan fungsi saraf otonomnya itu dapat membuat resiko terjadinya hipertensi postural. Sehingga saya sebagai tim Pro menyimpulkan bahwa
tidak seharusnya ACE inhibitor itu dapat diberikan pada pasien gagal jantung yang tekanan darahnya normal, karena bisa saja terjadi penurunan tekanan darah meskipun pasien itu gagal jantung dengan hipertensi. Kemudian dapat dilihat lagi pada gambar sebelah kanan bagian atas, itu adalah hasil penelitian dari jurnal Tambuun 2016. Di situ terdapat data pasien gagal jantung yang berdasarkan distribusi tekanan darah penderita gagal jantung diastolik. Di situ terdapat 5 pasien dengan tekanan darah normal atau 13,2%, 9 pasien dengan prehipertensi, 11 pasien dengan hipertensi stage 1, dan 13 pasien dengan hipertensi stage 2. Jadi dapat dilihat bahwa ada pasien gagal jantung yang mempunyai tekanan darah normal. Dan dengan ini saya menyatakan setuju dengan topik bahwa pemberian ACE inhibitor ini akan memungkinkan terjadinya hipotensi pada pasien-pasien tersebut, yaitu pasien yang punya tekanan darah normal. Apalagi jika pasien itu punya kontra sama ACE inhibitor ya. Slide selanjutnya. Kemudian ada juga ini jurnal dari Circulation Heart Failure oleh Purvi Parwani 2015. Di sini dibahas bahwa pada pasien dengan gagal jantung, blok neurohormonal dengan ACE inhibitor, beta blocker, sama antagonis aldosteron itu sudah terbukti mengurangi mortalitas dan frekuensi rawat inap dari pasien gagal jantung. Apalagi ketika obat-obat ini dikombinasi daripada hanya diberikan secara monoterapi saja. Dan dosis juga penting. Namun, ada juga uji coba yang dilakukan pada pasien gagal jantung menggunakan dosis ACE inhibitor yang tinggi dan juga menggunakan dosis ACE inhibitor yang di bawah uji klinis. Dan sayangnya dari penelitian itu, semua kelas obat ini, ACE inhibitor, beta blocker, antagonis aldosteron, itu dapat menyebabkan hipotensi. Lalu si peneliti ini punya klinik, jadi di klinik mereka itu mereka secara teratur juga menemui pasien dengan gagal jantung yang mempunyai tekanan darah normal dan juga tekanan darah rendah. Jadi dari sini juga kami simpulkan bahwa pemberian ACE inhibitor ini memungkinkan terjadinya hipotensi pada pasien gagal jantung dengan tekanan darah normal. Apalagi jika ACE inhibitor ini dikombinasi dengan antihipertensi lain. Next. Nah, ini adalah jurnal dari European Society of Cardiology oleh Jennifer Cautela 2020. Di sini dibahas bahwa dalam percobaan konsensus yang dilakukan pada pasien gagal jantung sistolik, itu diobati dengan loop diuretik, spironolakton, glikosida, dan nitrat. Dan di situ juga ditemukan bahwa hipotensi itu lebih memerlukan penghentian pengobatan pada kelompok obat ACE inhibitor dibandingkan kelompok placebo ataupun obat-obat tadi yang tidak membutuhkan penghentian untuk hipotensi. Kemudian ada juga percobaan SOLVD di mana hipotensi itu juga 2 kali lebih sering terjadi pada kelompok ACE inhibitor. Apalagi jika ada faktor terkait yaitu hiponatremia. Kemudian juga oleh CHARM Study Alternatif, hipotensi itu merupakan salah satu alasan adanya intoleransi terhadap penggunaan ACE inhibitor, sehingga membenarkan penggantiannya dengan ARB. Lalu menurut percobaan Atlas juga membandingkan kalau ACE inhibitor dosis tinggi sama ACE inhibitor yang dosis rendah. Di dalam percobaan Atlas itu, kelompok dosis tinggi itu lebih sering menyebabkan hipotensi dengan perbandingan sebesar 11% banding 7%. Jadi dari paparan-paparan jurnal yang sudah saya berikan tadi, saya simpulkan lagi bahwa ACE inhibitor ini tidak perlu diterima oleh pasien gagal jantung dengan tekanan darah yang normal, karena sangat berpotensi bagi pasien untuk terjadinya hipotensi. Sekian. Terima kasih. Saya Filza Bazlia tidak setuju dengan argumen yang telah disampaikan Isra tadi.
Seperti yang telah kita ketahui, gagal jantung diastolik ini telah menjadi penyebab utama dari morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia. Dan menurut data epidemiologi mengungkapkan bahwa prevalensi dari gagal jantung diastolik ini bervariasi mulai dari 13% hingga 74%. Dan tingkat mortalitas gagal jantung diastolik ini sama dengan gagal jantung sistolik. ACE inhibitor telah menjadi pengobatan lini pertama untuk pasien dengan gagal jantung sistolik yang telah terbukti klinis untuk mengurangi kematian dan morbiditas. Menurut penelitian dari Gunawan pada tahun 2009, penggunaan ACE inhibitor untuk terapi gagal jantung telah didukung oleh berbagai penelitian klinis yang telah mengikut sertakan lebih dari 100.000 pasien. ACE inhibitor telah terbukti dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas pada semua pasien gagal jantung sistolik. ACE inhibitor juga dapat mengurangi derajat keparahan, dan perlu ditekankan juga bahwa pasien yang tanpa gejala atau asimptomatik pun juga telah diberikan ACE inhibitor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Elliot pada tahun 2007 juga dinyatakan bahwa berdasarkan hasil uji klinis, ACE inhibitor ini dapat mengurangi tingkat pasien yang harus dirawat kembali di rumah sakit. Yang pada jurnal ini disebutkan bahwa hal ini terkait dengan kegagalan dalam subkelompok gagal jantung diastolik selama 21 bulan. Next. Selain yang telah disebutkan tadi, secara klinis, ACE inhibitor ini juga dapat mencegah terjadinya remodeling dari ventrikel kiri, memperbaiki simptom kognitif pada heart failure, dan juga meningkatkan toleransi pasien untuk melakukan aktivitas yang sangat berat. Next. Isra tadi menyatakan bahwa pasien dengan heart failure dengan tekanan darah normal tidak perlu menerima ACE inhibitor. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Baikem pada tahun 2012 menyatakan bahwa penghentian mendadak ACE inhibitor ini dapat menyebabkan perburukan klinis yang tidak boleh dilakukan tanpa adanya indikasi yang memaksa. Hipotensi asimptomatik seharusnya tidak dapat menjadi alasan untuk pengurangan atau penghentian terapi ACE inhibitor pada pasien stabil dengan gagal jantung. Kemudian akan disampaikan oleh teman saya Safira Mianti Putri. Baik, jadi hal yang dikatakan Filza diperkuat dengan jurnal oleh Franz et al. Yang menyatakan bahwasannya ACE inhibitor itu tidak hanya dapat digunakan sebagai obat yang salah satunya untuk menurunkan hipertensi, kan tetapi apabila dia digunakan dengan gabungan obat lain, maka ia tidak harus untuk melakukan perhentian apalagi secara tiba-tiba. Sebuah analisis yang baru-baru ini dilakukan menunjukkan bahwa ACE inhibitor lebih baik dalam mengurangi penyebab angka kematian dibandingkan menggunakan placebo, di mana ACE inhibitor sendiri apabila digunakan sendiri mengurangi kematian sebanyak 16%, dan apabila digunakan beserta dengan gabungan obat-obat lain, dia akan menurunkan angka kematian sebanyak 56%. Jadi sebenarnya penggunaan ACE inhibitor sebagai lini pertama obat itu sangat dibutuhkan dan tidak boleh dilakukan pemberhentian secara tiba-tiba karena akan menyebabkan berbagai masalah ke depannya. Selanjutnya akan dipaparkan materi pro yang kedua yang akan disampaikan oleh Nurul Azlin. Baik, terima kasih moderator. Saya Nurul Azlin sebagai pro kedua. Kita tahu bahwa ACE inhibitor adalah obat lini pertama yang memberikan efek penurunan klinis pada pasien heart failure, terutama gagal jantung sistolik, dan saat ini memiliki pertama. Namun heart failure, terutama gagal jantung, namun terdapat juga
dengan risiko hipotensi atau risiko lainnya terhadap pemberian ACE inhibitor. Seperti yang telah disebutkan oleh teman saya Isra sebelumnya, di mana faktor hiponatremia pada pasien heart failure semakin meningkatkan risiko terjadinya hipotensi oleh pemberian ACE inhibitor terhadap pasien heart failure. Sebelumnya dijelaskan oleh teman saya Filzah bahwa hipotensi asimptomatik seharusnya tidak menjadi alasan untuk pengurangan atau penghentian terapi ACE inhibitor pada pasien stabil dengan gagal jantung. Namun sebenarnya tidak hanya hipotensi saja yang menjadi pertimbangan untuk penghentian pemakaian ACE inhibitor bagi pasien yang tekanan darahnya normal. Nah, pada jurnal ini, Aldila mengutip dari penelitian OPI dikatakan bahwa efek samping yang umumnya ditimbulkan akibat penggunaan ACE inhibitor adalah hipotensi, penurunan fungsi ginjal, angioedema yang meskipun jarang namun berpotensi fatal. Kemudian hiperkalemia serta reaksi kulit. Next. Dari efek samping yang saya sebutkan sebelumnya, bisa dikatakan bahwa terapi ACE inhibitor akan intoleran atau kontraindikasi dengan pasien yang memiliki riwayat penyakit seperti hipotensi. Telah dijelaskan sebelumnya oleh Isra bahwa hipotensi intoleran terhadap ACE inhibitor sehingga membenarkan penggantiannya dengan ARB. Pasien yang berisiko mengalami efek samping ini biasanya yang memiliki tekanan darah sistolik di bawah 100 mm/Hg. Kemudian penyakit jantung iskemik, terapi diuretik dosis tinggi, dan sebagainya. Kontraindikasi yang kedua yaitu gagal ginjal. ACE inhibitor juga akan mengurangi atau meniadakan filtrasi glomerulus sehingga menyebabkan gagal ginjal yang berat dan progresif. ACE inhibitor cenderung tidak mempunyai efek samping pada fungsi ginjal secara keseluruhan. Namun pada pasien dengan stenosis arteri ginjal unilateral berat dan kontralateral ginjal normal, filtrasi glomerulus dapat berkurang atau bahkan ditiadakan pada ginjal yang rusak dan efek jangka panjangnya belum diketahui. Kemudian hiperkalemia. Pasien yang berisiko hiperkalemia yaitu yang memiliki riwayat gangguan ginjal atau diabetes, penggunaan diuretik hemat kalium atau suplemen kalium secara simultan. Next. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ventaria dikutip dari ACCF dikatakan bahwa angioedema terjadi pada kurang dari 1% pasien yang mendapati terapi ACE inhibitor, sehingga ACE inhibitor tidak dapat diberikan pada pasien yang pernah mengalami angioedema. Meskipun angioedema jarang, namun bisa berpotensi fatal. Angioedema dapat mempengaruhi bagian tubuh manapun, termasuk usus. Tetapi yang paling mengkhawatirkan adalah edema lidah, glotis, atau laring yang menyebabkan obstruksi jalan nafas. Jika dilihat dari beberapa kontraindikasi yang saya jelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian ACE inhibitor pada pasien heart failure dengan tekanan darah normal berpotensi menimbulkan penyakit lain seperti gagal ginjal hingga hiperkalemia. Kemudian sebelumnya Filza juga menyebutkan bahwa penghentian mendadak ACE inhibitor dapat menyebabkan perburukan klinis dan tidak boleh dilakukan tanpa indikasi yang memaksa. Memang benar seperti itu, namun penghentian mendadak terhadap penggunaan ACE inhibitor ini akan diberikan terapi ARB sebagai pengganti bagi pasien heart failure yang intoleran terhadap ACE inhibitor. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Ratri Filza Alivia. Saya kurang setuju dengan argumen yang disampaikan oleh Saudara Azlin. Ditinjau dari artikel How ACE Inhibitor Treat Heart Failure oleh Prof. Dr. Richard terkait efek samping yang ditimbulkan melalui pemberian dosis yang dimulai dengan dosis rendah dapat membantu mencegah efek samping.
Ketika pertama kali diresepkan, ACE inhibitor biasanya dimulai dengan dosis rendah dan dosis secara bertahap ditingkatkan ke dosis target. Meningkatkan dosis secara bertahap mampu mencegah efek samping. Jika dosis yang lebih tinggi tidak dapat ditoleransi dengan baik, pengobatan bisa dilanjutkan dengan dosis yang lebih rendah dan dapat ditoleransi dengan lebih baik. Kebanyakan ahli percaya bahwa dosis yang lebih rendah dari ACE inhibitor hampir sama efektifnya dengan dosis yang lebih tinggi, tetapi dosis yang lebih tinggi lebih disukai karena mereka telah diuji secara formal dalam studi klinis. Next. Untuk mengatasi efek samping akibat mengonsumsi ACE inhibitor seperti batuk, menurut Tenenbaum, adapun studi eksperimental telah menunjukkan bahwa penggunaan agen antiinflamasi non-steroid, NSAID, dan aspirin dosis sedang dapat membantu batuk yang diinduksi oleh ACE inhibitor. Adapun menurut jurnal penelitian yang dilakukan oleh Korzeniowska dan kawan-kawan dalam mengatasi efek samping angioedema, berbagai pengobatan telah dicoba seperti difenhidramine, metilprednisolon, dan epinefrin. Adapun juga seperti plasma segar yang dibekukan oleh agen yang lebih baru serta agen penghambat bradikinin. Terdapat juga laporan kasus bahwa agen penghambat bradikinin ini dapat memperbaiki angioedema, tetapi tidak ada literatur yang membuktikan bahwa mereka lebih baik dari agen lainnya. Next. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sedikit menambahkan dari Ratri, disebutkan olehnya Mariam bahwasannya pasien gagal jantung biasanya menderita penyakit penyerta yang lain sehingga membutuhkan berbagai macam obat dalam terapinya. Walaupun terapi gagal jantung ini biasanya berawal dari meredakan kelebihan volume dengan menggunakan diuretik, akan tetapi ACE inhibitor tetap menjadi lini pertama sebagai penggunaan obat pada saat terapi. Apalagi ada beberapa obat lainnya yang baru bisa diberikan apabila penggunaan ACE inhibitor sudah stabil, misalnya ada beberapa blocker. Dan juga benar bahwasannya angioedema terjadi karena penggunaan dari ACE inhibitor. Masih dengan penelitian yang dilakukan oleh French et al., disebutkan bahwasannya angioedema merupakan salah satu efek samping yang sangat jarang terjadi. Namun, karena penggunaan dari ACE inhibitor di seluruh dunia mencapai 20 hingga 30 juta pasien, maka resiko kematiannya untuk setiap tahun hanya berkisar beberapa ratus kematian dibandingkan dengan penggunaan obatnya yang begitu banyak. Obat ACE inhibitor ini juga tidak harus dihentikan secara keseluruhan apabila pasien masih berada dalam tekanan darah normal, karena dia bisa dikombinasikan dengan obat-obat lainnya. Apabila telah terjadi hipotensi seperti yang ditakutkan, maka perlu peranan dokter dalam mengambil kebijakan terhadap pasien. Baik, sekian pemaparan kontra dari kami dan juga pemaparan pro. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa pasien heart failure dengan tekanan darah normal masih perlu menerima ACE inhibitor bila tidak ada kondisi-kondisi khusus yang kontraindikasi atau intoleran terhadap ACE inhibitor. Dan biasanya tekanan darah normal pada pasien heart failure juga terjadi karena pasien sudah atau sedang dalam terapi obat ACE inhibitor. ACE inhibitor sebagai obat lini pertama yang sangat baik dalam mengurangi mortalitas dan mengurangi rawat inap pada pasien heart failure, sehingga manfaatnya sangat signifikan bagi pasien heart failure. Meskipun beberapa pasien terjadi hipotensi akibat penggunaan ACE inhibitor, namun strategi yang digunakan oleh pada dokter biasanya merupakan pengurangan dosis atau penangguhan sementara, bukan penerikan keseluruhan dari penggunaan ACE inhibitor. Sekian perdebatan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.